Ya, jadi kita sudah sampai. Inilah toko cabang yang berada di Pasar Kota Bumi, tepatnya di Pondok Sejahtera Blok CD. Nah, jadi inilah toko kita, bisa dilihat. Nah, ini 2 lantai ya. Lantai di atas gudang dan juga buat tempat tidur karyawan. Nah, itu dia. Halo, jumpa lagi dengan saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin mengajak melihat kegiatan saya di Idola Snack Jaya. Nah, jadwal hari ini saya akan mengunjungi toko cabang yang di Kota Bumi. Nah, sebelum mengikuti perjalanan saya, saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Ya, jadi dalam saya mengembangkan usaha ini, saya menggunakan sistem jemput bola. Nah, artinya sistem jemput bola. Nah, ini toko Idola Snack yang berada di Tegal Alur adalah sebagai pusat. Nah, dan untuk mengembangkannya, saya membuka cabang di Kota Bumi, Tangerang. Nah, tepatnya di Pondok Sejahtera Blok CD. Nah, itu ya dia ya. Jadi saya akan memberikan bagaimana kegiatan saya di sana dan apa tujuannya. Nah, jadi supaya nanti bisa menginspirasi dan bisa mengikuti jejak saya. Nah, ya, jadi ini yang ingin saya lakukan. Sebentar lagi saya akan berangkat ke toko Kota Bumi. Nah, ayo kita berangkat, let's go. Posisinya kita hampir tiba di toko cabang ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita sampai. Nah, jadi ini kita sebelum pindah ke toko yang saat ini, nah, kita dulu pernah 2 tahun ngambil tempat di lokasi depan pom bensin. Nah, ini toko kita yang pertama. Nah, jadi sebelum pindah ke toko Pondok Sejahtera yang saat ini, yang persis hampir di pasar, nah, kita sebelumnya mengontrak di sini. Nah, jadi ini dia tempatnya. Sebelah sini ntar ya, sebelah kanan jalan nih. Kalau di sebelah kiri pom bensin, nah, maka toko kita yang pertama itu kita pernah ngontrak 2 tahun. Nah, di sini nih, nah, itu di depan tuh. Nah,
sebelum pindah dulu. Nah ini dulu nih ruko ini nih. Nah, itu yang tutup itu, nah, yang ada jualan bakso. Nah disitulah kita dulu pertamanya berjualan di Kota Bumi. Nah karena di situ selama 2 tahun kurang strategis ya. Nah kurang strategis karena masih terlalu jauh dari pasar gitu. Nah gitu dia. Jadi karena kurang jauh dari pasar lah, kita anggap belum maksimal gitu. Nah jadi setelah 2 tahun kita coba cari-cari lagi, akhirnya kita dapat yang di percis di tengah-tengah pasar. Nah di Kota Bumi. Nah sebentar lagi kita akan masuk ke area pasar. Nah jadi ini sekarang sudah ada yang namanya City Plaza. Dan di sini, nah ini pas daerah City Plaza ini sudah dibuka. Ini juga memang belum lama ya City Plaza ini dibuka. Nah ini kita mulai masuk daerah ruko-ruko pasarnya gitu. Nah ini dia nih. Ini kita sudah mulai masuk ya Sobat Idola. Nah ini sudah masuk ke daerah pasar, tapi bukan pasar sayur. Nah kalau pasar sayurnya ada di ujung. Nah itu ada tukang buah, toko elektronik. Nah kiri kanan juga sudah ada toko gorden segala macam gitu ya. Nah ini toko-toko handphone juga sudah banyak kiri kanan. Nah ini dia, inilah dia Pondok Sejahtera nih. Nah daerah sini, nah kita hampir tiba ya, tokonya sebentar lagi nyampe. Nah, oke, nah ini dia nih tokonya. Kita sudah sampai. Nah itu dia, kita sudah sampai di tokonya. Ya, jadi kita sudah sampai. Inilah toko cabang yang berada di pasar Kota Bumi, tepatnya di Pondok Sejahtera Blok CD. Nah, jadi inilah toko kita, bisa dilihat. Nah, ini 2 lantai ya. Lantai di atas gudang dan juga buat tempat tidur karyawan. Nah, itu dia. Nah, jadi apa yang ingin saya bagikan adalah, nah, jika kita ingin mengembangkan sebuah usaha, kita harus berani untuk expand. Nah, artinya mengembangkan usaha dengan membuka cabang. Nah, itu dia. Jadi inilah salah satu cabang yang telah kita buka sudah 5 tahun lamanya. Nah, di sini kita sudah 3 tahun. Nah, sebelumnya tadi kita ada pertama kita buka yaitu di pinggir jalan, itu hanya selama 2 tahun. Nah, karena tempatnya kita rasa belum begitu strategis, makanya kita mencari lagi yang lebih baik. Nah, jadi di sini toko cabang memang boleh dibilang harga sewanya jauh 2 kali lipat lebih mahal antara yang sebelumnya. Yang kita sewa itu hanya 22 juta setahun. Nah, sementara yang ini harganya 43 juta setahun. Nah, jadi hampir 2 kali lipat gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah jika sebanding dengan perputarannya, artinya operasionalnya gitu. Nah, kita anggaplah di sana sewa 22 juta. Nah, dengan di sini 43 juta. Nah, jika di sana omset per harinya rata-rata hanya 3 juta. Nah, tetapi setelah kita pindah ke sini omset rata-rata mencapai 7 dan sampai 8 juta. Nah, berarti kan masih lebih baik di sini, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi memang untuk mengembangkan usaha
banyak cara ya. Nah, cuma yang kita kembangkan saat itu yaitu membuka cabang. Nah, ini cabang kita. Kemudian di cabang ini juga kita mengembangkan kemitraan dengan sekitar lingkungan ini, sekitar Kota Bumi. Nah, jadi bagaimana maksudnya itu mitranya? Ya mitra yang akan mendongkrak usaha kita di sini gitu. Nah, jadi artinya dengan adanya toko-toko binaan, toko-toko mitra kita juga, itu kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Nah, keuntungan pertama, nah kita menghemat biaya. Artinya menghemat biaya, begitu kita tidak membutuhkan gudang yang besar gitu. Artinya begitu barang datang dari produsen, dari pabrik, nah kita langsung tinggal buat PO-nya, kirim ke toko yang di cabang sekian. Nah, cabang Kampung Melayu sekian dan ke Tegalalur sekian. Nah, jadi kan artinya langsung gitu. Jadi nggak menginap di gudang gitu. Nah, itu keuntungan hemat biayanya. Nah, kemudian keuntungan yang hemat biaya juga. Nah, kita tidak perlu lagi langsung mengantar ke tempat yang jauh. Nah, jadi dari sini customer kita itu langsung datang ke lokasi gitu. Nah, mereka langsung yang datang gitu. Nah, itu kan keuntungan bagi kita, biaya transportasinya. Nah, itu dia keuntungan yang bisa kita lakukan. Sementara keuntungan yang terbesarnya adalah usaha kita akan semakin berkembang. Nah, itu dia. Nah, usaha semakin berkembang. Nah, bagaimana dengan mitra kita? Nah, mitra kita juga akan mendapatkan keuntungan. Nah, artinya yang membuat nilai itu bertambah itu biasanya dipengaruhi oleh transportasinya gitu, nilainya gitu. Nah, kalau semakin jauh lokasinya, maka semakin besar biaya transportnya. Nah, jadi dengan kita mendekatkan, artinya jemput bola, maka biayanya juga semakin ringan. Nah, bagi mereka gitu. Jadi mereka juga bisa menjual harga yang bersaing gitu. Nah, itulah yang kita maksud dengan tujuannya. Nah, ya, jadi inilah kegiatan karyawan yang berada di toko cabang. Nah, karena kegiatannya salah satunya ya mengemas ya, gitu. Karena di sini kita kan menjual yang kemasan serba 2.000 dan 10.000 gitu. Nah, jadi di tiap cabang yang bertugas 2 orang. Nah, ini dia salah satunya, silakan perkenalin. Lah iyo. Nama saya Sandi dari Brebes. Oh, dari Brebes Andi. Nah, satu lagi seniornya tuh Bang Andi. Nama saya Andi. Berada di Medan. Dari Medan Lo Rempak ya. Ya, itu. Nah, jadi mereka yang bertugas di sini. Nah, jadi artinya tiap kita kan operasionalnya dari Senin sampai Sabtu. Nah, hari Minggu libur. Nah, jadi hari Minggu mereka datang ke pusat gitu. Jadi ya sekaligus istirahat atau juga refreshing ya. Nah, kalau keadaan pandemi seperti ini ya mereka itu ya umumnya istirahat lah. Jadi kita juga membatasi untuk pergerakan ya, apalagi ke kota-kota, ke mal-mal, jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau untuk mancing sih nggak ada masalah. Mungkin di laut mungkin ikan kan nggak ada coronanya ya, kalau ke kota kan ada ya. Kalau begitu pemikiran orang kampung gitu ya. Jadi mengenai toko cabang itu yang perlu kita perhatikan ya, memang ada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, biaya yang kita keluarkan itu tadi adalah biaya sewa tempat, kemudian biaya peralatan. Nah, selain peralatan juga kita mengeluarkan biaya operasional gitu, seperti bayar listrik, ya keamanan, kemudian bayar kebersihan ya kan. Nah, air, nah di sini karena pakai pam ya kan, kita bayar juga gitu. Nah, jadi itu termasuk transportasi ya kan. Nah, itu merupakan biaya juga yang memang sudah kita siapkan gitu untuk operasional usaha ini gitu. Nah, itu biaya-biaya yang memang juga kita sediakan gitu. Nah, jadi intinya kita memang saat ini
ingin ya. Nah, jadi ingin sekali mengembangkan usaha ini yaitu dengan kemitraan gitu. Nah, jadi karena memang kendala yang kita hadapi saat ini adalah di bidang SDM gitu. Nah, jadi maka setelah 2020 kemarin kita telah meluncurkan 3 program kemitraan. Nah, jadi kita ingin ke depan usaha ini berkembang, yaitu berkembang bersama-sama gitu. Nah, jadi kita dengan komunitas bersama gitu ya, dengan mengembangkan usaha ini bersama dengan mitra-mitra kita. Nah, kita misinya cuma satu gitu. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mitra-mitra kita sehingga mitra kita bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, itu misi kita. Bagaimana mitra kita memulai usaha bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, itu misi kita. Jadi, bagi yang ingin bermitra dengan Idola Snack Jaya, bisa langsung ya, bisa langsung hubungi WA di 081 314 803 613. Kita punya 3 kemitraan. Nah, kemitraan yang pertama adalah bagi angkatan kerja yang ingin berusaha tetapi kendala belum memiliki modal, belum memiliki pengalaman. Nah, maka kita membuka di sini namanya praktek pelatihan, praktek berwirausaha selama 2 tahun. Nah, bagi siapa saja yang berminat dengan kriteria usia 18 sampai dengan 25 tahun, nah, lulusan SLTA sederajat hingga S1. Nah, status belum berkeluarga, kemudian dia itu siap untuk dibimbing selama 2 tahun. Nah, dengan pendapatan 3 juta per bulan. Nah, dengan rincian 1 juta wajib ditabung, disimpan untuk modalnya setelah 2 tahun nanti, modal untuk membuka usaha. Nah, jadi setelah 2 tahun dia memiliki tabungan 24 juta, maka estimasi untuk buka usaha itu sewa tempat estimasinya untuk ukuran 3x4 kisaran 15 juta per tahun. Nah, kemudian untuk peralatan, meja, rak, sama lampu semua itu kisaran 9 juta. Jadi 15 ditambah 9 totalnya 14 juta. 14 juta udah punya tempat, sewa tempat dan peralatan. Nah, modal barangnya sebesar 15 sampai 20 juta. Idola Snack memberikan bantuan berupa pinjaman tanpa bunga gitu. Artinya modal barang 15 juta kita berikan sesuai dengan tempatnya dan pengembaliannya dicicil sebulan. Nah, mulai 3 bulan pertama 500.000 sebulan. Selanjutnya kalau usaha semakin bagus, penjualan semakin stabil, ya masuk ke level 1 juta sehingga kurun waktu paling lama setahun modal awalnya sudah selesai. Nah, seperti itu dia. Jadi itulah kepada sobat idola di luar sana yang ingin memulai berusaha di bidang snack. Nah, langsung saja tonton video YouTube kita yang ada di channel Idola Snack Jaya. Nah, di sana banyak sudah kita review dan udah banyak edukasi yang kita berikan. Bagaimana caranya, bagaimana mengembangkannya, memulainya, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Harapan saya bersama-sama kita meraih kesuksesan. Sampai jumpa.